Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala wa dzakira bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita masuk ke hadis yang ke-34 pada kesempatan kali ini tadi ada kabar duka dari Pak Fauziddin Abi, Pak Fauziddin kakak ipar berarti ya, kakak iparnya istrinya Pak Farid yang di Surabaya. Tadi sekitar jam 10 wafat, meninggal dunia. Dan semoga beliau Mbak Ikra almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat terbaik di Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran yang bisa melanjutkan perjuangan yang bisa dilakukan oleh almarhumah Ibu Ikra ini. Termasuk juga nanti kami minta kesediaan Bapak Ibu di sini itu juga membantu mengaminkan untuk kebaikan ampunan kepada almarhumah Ibu Ikra nanti yang nanti akan dipimpin oleh Ustaz Ridwan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita pada kesempatan kali ini kita masuk hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 tentang izalatul munkar, memberantas kemungkaran. Memberantas kemungkaran. Hadis ini insyaallah sangat-sangat terkenal sekali tentang memberantas kemungkaran. Kita bacakan hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ceritanya ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri pernah mendengar Rasulullah menyampaikan sebuah pernyataan, sabdanya. Apa sabda Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisan. Jadi
barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, hendaknya mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Jika tidak mampu fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Jika tidak bisa, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah paling lemahnya derajat keimanan. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu rahmatullah, kita ulangi hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, satu kali saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan itulah derajat iman yang paling rendah. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu rahimahullah, jadi ini hadis cukup ringkas, singkat, tetapi insya Allah kalau dalam proses pelaksanaan hadis ini cukup berat. Jadi kita Bapak Ibu rahimahullah diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat suatu kemungkaran jangan didiamkan, tetapi ubah kemungkaran itu, hilangkan kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa menghilangkan kemungkaran itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan pangkat kita, maka silahkan hilangkan kemungkaran itu dengan kekuatan tangan, pangkat dan jabatannya. Tetapi kalau pangkat tidak punya, kekuasaan tidak ada, maka menghilangkan kemungkaran itu dengan lisannya. Sampaikan bahwa perbuatan itu adalah mungkar dan harus ditinggalkan, dihilangkan. Kalau tidak bisa juga, dengan tangan tidak bisa, dengan kekuasaan tidak bisa, dengan lisan juga tidak bisa, maka setidaknya dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya, sambil bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemungkaran yang dia lihat, kemungkaran yang dia ketahui, kemungkaran yang ada di sekitar lingkungannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, tetapi kata Nabi, itu adalah paling rendah. Tetapi Bapak rahimahullah, sekurang-kurangnya hati kita menolak. Sekurang-kurangnya hati kita menolak. Dan ini berat. Menolak kemungkaran, nahi mungkar itu berat Bapak Ibu. Berat. Jika kita sering mendengar istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga istilah yang lain, amar mungkar nahi ma'ruf, kebalik ini. Tapi ini adalah sifat orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu biasanya yang mereka lakukan adalah amar mungkar nahi ma'ruf, saling menyuruh untuk melakukan perbuatan mungkar dan saling mencegah untuk melakukan perbuatan baik. Itu orang-orang munafik. Kalau kita orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar,
saling menasihati, saling menyuruh untuk melakukan kebaikan, dan saling mencegah untuk tidak melakukan kemungkaran. Dan memang kita temui juga bahwa orang yang melakukan amar mungkar nahi ma'ruf itu ada. Sebelum orang maling misalkan, ada timnya 3 saling menasihati gimana caranya agar malingnya sukses, nyolong ayam orang sukses gitu ya. Contohnya seperti itu. Artinya ada memang orang-orang yang berkomplotan untuk saling melakukan tindakan kemungkaran. Inilah ciri dari orang-orang munafik. Jadi apa istilahnya ya? Bermaksiat secara berjamaah. Itu istilah yang mungkin cukup mewakili ya. Jadi bermaksiat secara berjamaah. Orang-orang munafik itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kita bacakan, surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-67. Kata Allah, al-munafiqun wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Al-ayah. Orang-orang munafik itu kata Allah, mereka saling menolong satu sama lain dan mereka saling memerintahkan untuk melakukan tindakan mungkar dan saling melarang, saling mencegah untuk melakukan kebaikan. Itu orang-orang munafik. Bapak Ibu rahimahullah, ini tugas kita ya. Mencegah kemungkaran sedini mungkin itu adalah tugas kita, baik dengan tangan kita atau lisan kita atau dengan hati kita. Rasa-rasanya saya termasuk Bapak Ibu di sini mungkin belum masuk kepada dengan tangannya. Mencegah kemungkaran dengan tangan ini sulit. Kalau misalkan punya aparat, insya Allah lebih mudah. Bapak Ibu rahimahullah, jadi yang diminta oleh Rasulullah kita menghilangkan kemungkaran. Apa itu mungkar? Mungkar itu adalah segala sesuatu yang menyalahi tuntunan syariat, itu adalah perkara mungkar. Jadi ma yang bihi asy-syar'u. Gitu. Jadi perkara mungkar itu apa tadi? Adalah segala sesuatu yang menyalahi tuntunan syariat, itu adalah kemungkaran dan wajib dicegah, dihilangkan. Bapak Ibu rahimahullah, dari hadis yang singkat ini banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran, ambil ibrahnya. Yang pertama, Bapak Ibu rahimahullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa selalu ada pertempuran antara yang hak dan yang batil. Ulangi, jadi artinya pasti dalam hidup ini akan selalu ada pertentangan antara yang hak dan yang batil, antara yang salah dan yang benar. Pasti itu. Terus akan ada pertentangan antara yang hak dan yang batil, dan kita diminta oleh Rasulullah untuk memerangi kebatilan itu semampu kita. Dan berbahagialah ketika kita dimudahkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sekelompok orang yang fokus bergelut dalam memberantas kemungkaran.
Itu dahsyat itu orang-orang seperti itu. Berat ini, berat. Jadi kalau kita masih belum bisa memberantas kemungkaran, setidaknya tidak mengejek orang yang sedang fokus memberantas kemungkaran. Ini kan aneh kadang-kadang ya. Udah gak ikut amar ma'ruf nahi munkar, tetapi malah membuli, mengkerdilkan orang-orang yang tegak dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ada atau tidak Bapak Ibu seperti ini? Ada juga kadang-kadang. Jadi orang-orang yang fokus dalam amar ma'ruf nahi munkar kemudian digembosi dia, dikerdilkan, atau dibully, dicaci dan seterusnya. Padahal dirinya sendiri belum sampai pada level amar ma'ruf nahi munkar. Dia malah kerjanya menggembosi. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu menyebutkan bahwa kata Nabi SAW, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kanat lahu min ummatihi hawariyun wa ashab." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi ataupun seorang rasul kecuali pasti ada pengikut-pengikut setianya yang kekeh mengikut nabi itu. Jadi tidak ada seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kecuali pasti memiliki sahabat-sahabat setia yang sama-sama berjuang bersama nabinya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan terjadi terjadi di zaman, katakanlah di zaman Nabi Isa ada namanya Hawariyun. Ada atau tidak? Ada yang setia mengikuti langkah jejak Nabi Isa alaihissalam. Termasuk alhamdulillah di periode kenabian Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad juga memiliki sahabat-sahabat yang setia. Banyak yang sering kita dengar, yang ada Abu Bakar, yang ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka setia mendampingi Nabi SAW untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu baru rahmatullah yang pertama, sampai sejak manusia pertama ini diciptakan sampai hari kiamat terus pasti akan ada pertentangan antara yang hak dan yang batil. Kalau orang batil saja kekeh mereka memperjuangkan kebatilannya, seharusnya orang yang benar juga berani memperjuangkan kebenaran yang dia yakini. Berapa juga lagi. Jadi orang yang salah saja mereka kekeh mempertahankan kebenarannya, mempertahankan kebatilannya. Adapun orang yang benar, yang dalam kebenaran masa dia minder, pesimis dalam menyampaikan kebenaran, tentunya itu tidak selayaknya. Bapak Ibu rahimahullah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi, ridha terhadap kemungkaran adalah dosa besar. Ini perlu dicatat nih. Ridha terhadap kemungkaran adalah dosa besar. Ar-ridha bil khati'ah kabirah. Jadi ridha terhadap kemungkaran itu adalah termasuk dosa besar. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, baik melihat dengan mata kepala sendiri atau dapat informasi dari orang lain, itu termasuk orang yang mengetahui kemungkaran. Jadi orang yang mengetahui kemungkaran itu tidak hanya harus melihat dengan mata kepala sendiri, tapi bisa diartikan mendapatkan informasi dari orang
lain itu juga dapat dikatakan sebagai orang yang melihat. Jadi Bapak rahmatullah, ridha terhadap kemaksiatan, ridha terhadap kemungkaran itu termasuk dosa besar. Makanya tadi kami sampaikan, sekurang-kurangnya hati kita itu mengingkari kemungkaran itu, mengingkari kemaksiatan itu. Itu juga penting ini, penting. Kenapa Allah? Kalau kita tidak mengingkari kemungkaran, seolah-olah kita menyetujui dan dikatakan asyariku fisyarri syarrun. Orang yang berserikat dalam kemaksiatan, maka dia ketiban dosanya. Diulangi, asyariku fisyarri syarrun. Orang yang berserikat dalam kemungkaran, maka dia termasuk orang yang melakukan kemungkaran itu ketiban dosanya. Ada gerombolan maling, ada yang bertugas menjaga pintu, ada yang bertugas mengambil barang-barang di rumah orang, ada yang bertugas di layar dan seterusnya. Mungkin orang yang menjaga pintu tidak ikut mengambil barang, tetapi dia juga mendapatkan dosanya. Kenapa? Karena dia bersekongkol dengan orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Dia juga dicatat orang yang melakukan kemungkaran itu dan mendapatkan dosa yang sama. Jadi Bapak Ibu, setidaknya tadi sekurang-kurangnya dengan hati kita ingkar itu, sekurang-kurangnya. Nanti akan ditanya Bapak Ibu ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang menarik di sini, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, Inna Allah la yas'alu 'abda yawmal qiyamah hatta yaqul ma mana'aka idza ra'aital munkara an tanzur. Jadi kata Rasulullah, nanti di hari kiamat Allah akan bertanya satu-satu kepada hamba-hambanya. Apa pertanyaannya Allah itu? Apa yang mencegahmu untuk tidak memberantas kemungkaran ketika kamu melihatnya, kata Allah. Jadi apa yang mencegahmu tidak memberantas kemungkaran ketika kamu melihat kemungkaran itu? Ditanya oleh Allah, ditanya. Kemudian hamba ini menjawab, Ya Rabbi, rajautuka farraqtu minan nas. Ya Allah, sebetulnya saya berharap, saya ingin memberantas kemungkaran itu, tetapi saya ingin berlepas diri dari orang itu karena saya takut teman. Takut. Jadi Alhamdulillah berat ya, memberantas kemungkaran itu berat, resikonya besar. Resikonya apa? Besar, tetapi setidaknya dia bermohon kepada Allah agar kemungkaran yang dia lihat itu segera dihilangkan, walaupun dia belum sampai bisa memberantas kemungkaran itu dengan lisan ataupun tangannya. Kenapa? Karena boleh jadi seandainya dia tegur orang yang bermaksiat akan melakukan tindakan kejahatan yang lebih besar. Contoh ada kisah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini seorang ulama ya. Beliau itu lewat di satu daerah, kemudian melihat sekelompok orang mabuk-mabukan, atau orang Jawa mendem ini. Jadi mabuk-mabukan. Ada lewat di jalan,
Kemudian samping jalan itu ada sekelompok orang yang sedang mabuk minum. Nah, ternyata tidak ditegur oleh Ibnu Taimiyah, orang yang mabuk ini tidak ditegur, terus lewat. Setelah jauh ternyata ditanya oleh temannya, oleh muridnya lah katakanlah, ya Syekh, kok jenengan biasa-biasa aja melihat kemungkaran? Kata muridnya, penasaran kok bisa seorang ulama besar ternyata biasa-biasa aja, seolah-olah tidak terjadi kemungkaran, padahal jelas-jelas beliau melihat kemungkaran di depan matanya. Apa kata Mutawatir itu? Saya melihat kemungkaran itu, tetapi saya tidak menegur dia. Khawatir kalau saya tegur dia akan melakukan tindak kejahatan yang lebih besar, yang akan kena adalah tetangga-tetangga sekitar. Kata dia. Apa artinya Pak Ibu? Jadi kalau itu keluar mabuk kan ngamuk. Nah, ngamuk yang menjadi korban biasanya adalah orang-orang sekitar, maka kemungkinan terbesarnya akan terjadi kemudaratan yang lebih besar. Itu. Jadi perlu dipertimbangkan juga itu. Perlu dipertimbangkan juga, tapi paling tidak hati kita ingkar dengan perbuatan yang semacam itu. Jadi itu dulu yang Bapak Ibu rahmatullah, singkat dulu sedikit, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan karena ini panjang pembahasannya. Jadi ini juga cuaca masih hujan dan insyaallah semoga langkah ibu-ibu bapak-bapak dari rumah ini dicatat pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun langkahnya mungkin berat karena hujan, tetapi masih diberikan keringanan, kelembutan untuk datang. Insyaallah juga termasuk ibu-ibu yang belum sempat datang juga dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah saya yakin bahwa ibu-ibu yang tidak datang itu sebetulnya punya niat untuk datang karena berhalangan, maka tidak jadi datang. Insyaallah juga dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan doa Bapak oleh Allah dibantu dan aminkan. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا سقما إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر لنا أمورنا واشرح صدورنا
ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.